Voice of Corrections. Jahe, Bu. Ayo, udah dingin ya. Seger banget nih. Ya, bikinan teman-teman saya di Bimkar. Oh ya? Ya, Saya cobain lagi ya. ya. Rempahnya kerasa banget. Ya. Ya, Saya bisa katakan ini bersaing loh sama yang di luar. Ya. Apalagi ada kayu secangnya sih. Oh, dapat secangnya? Ya, yang di luar belum tentu ada. Oh, di luar belum tentu Ya, ada ya? susah. Saya nggak terlalu memperhatiin sih. Kalau jahe kok kayak rasanya rempahnya strong. Nah, ini barusan nih saya coba lagi, berarti saya minum lagi ya. Ya. Rempahnya berasa banget. Biasanya kalau beli di luar itu kadang-kadang manisnya yang lebih menonjol daripada rempahnya. Ya kan? Ini ya coba saya lihat. Oh iya betul, ada kayu secang, jahe merah, mentah, gula pasir, gula aren, sampai tahu sudah lada hitam. Iya. Apalagi lagi COVID kayak gini ya. Habatus sauda itu dia meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, jadi memang tubuh manusia itu sebenarnya dia memproduksi obat. Dan itu pabrik obat paling besar dibandingkan dengan alam. Nah, jadi dengan menambah habatus sauda itu sistem kekebalan tubuh itu dia memproduksi obatnya lebih baik lagi. Karena biasanya orang ketika salah makan atau salah konsumsi apa aja, apalagi yang haram-haram gitu ya. Nah, itu bahkan bisa merusak tubuh, mengganggu liver, mengganggu ginjal. Apalagi kalau ginjal terganggu, darah sudah tidak bisa dicuci, repot. Oke. Berarti ini rekomendasi banget ya? Ya, tentu. Apalagi itu ada hadisnya Rasulullah tentang habatus sauda. Jadi tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati oleh habatus sauda kecuali mati. Karena memang fungsinya dia memperbaiki sistem imun tubuh, bukan sebagai obat tentunya, bukan. Sedangkan zat-zat obatnya itu dari tubuh manusia itu sendiri. Kalau memang tubuhnya sudah bagus, dia bisa mereparasi dirinya. Pernah sakit ini nggak sih Pak? Pernah sakit yang penyakit terberat yang Bapak rasa yang pernah alamin di lapas itu apa? Baru aja kemarin itu, jadi mata saya kuning. Padahal saya dulunya belum pernah seperti itu. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena sebelumnya waktu itu kan saya di Cikeas itu sangat kurang kena matahari mungkin ya. Di Cikeas? Ya. Oh berapa lama di Cikeas? 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Ya. 1 tahun 1 bulan. Nah itu ada masalah banyak di darah saya itu terasa sekali sampai saya nggak bisa berdiri sama sekali. Nah lalu kemudian ya saya berangsur-angsur coba pulih lagi. Di sini sering kena matahari, sering jalan, lari sampai akhirnya bisa keliling lapangan. Nah itu dengan banyak bergerak, banyak berkeringat itu. Lapangan di sini? Lapangan di sini. Ini lapangan ini. Ya. Padahal waktu di Cikeas dulu itu saya push up 1 kali aja nggak kuat, sama sekali nggak kuat. Lalu ya di sini bahkan lari sampai 20 kali putaran kuat. Artinya kalau dihubungkan sama kemerdekaan itu apa sih Pak? Merdeka dalam pengertiannya Mas Agus. Yang jelas di sini saya mendapatkan hak-hak saya, hak untuk sehat itu terutama. Kalau di dalam ruang isolasi itu tidak dapat sinar matahari, susah sekali. Bagaimana bisa sehat kalau tidak dapat sinar matahari? Walaupun mungkin makanan dikasih ya, tapi tidak dapat vitamin D. Dari mana? Nah, itu darah sudah banyak kotoran di situ. Ya. Nah, kalau di dalam Islam itu kan ada ininya di bekam itu di belakang ya, darah kotornya dikeluarkan. Tapi kalau nggak bisa diapa-apain lagi, ya udah tinggal sakitnya aja. Gitu. Jadi saya pikir lagi nih, kita ngomongin kemerdekaan. Ini yang sudah yang ke berapa? 76 tahun ya. Ya. Insya Allah ya. Insya Allah kita sampai ke 76 tahun peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau Mas Agus sendiri menyikapinya seperti apa sih makna kemerdekaan, spesiali selama Bapak sudah berapa lama di sini? Di sini hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Berarti pertama kali di beberapa pekan lagi. Beberapa pekan lagi 1 tahun. 1 tahun. Artinya pertama kali harus berpisah dari keluarga, artinya tidak dalam ruang yang bebas lagi sejak kapan itu? Itu dari tahun 2018. Bulan Agustus.
tanggal 18 Agustus. 18 Agustus ya. Iya. Itu waktunya Bapak pertama kali harus berpisah dengan keluarga ya, Iya. dan tidak di orangnya bebas lagi. Di sini 1 tahunan. Kira-kira tanggal berapa di sini? Dari Agustus tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 20 sepertinya, atau 21 atau 22. Iya. Berapa pekan lagi ya? Iya. Pekan lagi 1 tahun. Iya. Nah, kembali ke konsep kemerdekaan yang menurut Mas Agus, dalam arti selama Mas Agus menjalani pidana di lapas ini seperti apa sih? Khususnya di lapas Gunung Sindur ini? Ya, yang jelas saya mendapatkan hak saya untuk sehat itu. Lalu juga saya mendapatkan hak saya untuk beribadah. Dan yang pasti di sini saya bisa bergaul dengan banyak orang. Ngomongin soal bergaul, ngomongin soal bergaul ya. Kalau di sini kan bermacam-macam nih, ada kasus narkoba, Ya. mungkin ada kasus pembunuhan dan lain-lain. Ya. Nah, kalau Mas Agus menyikapi perbedaan seperti itu, ini kan berbeda-beda kan, bahkan ada yang berbeda keyakinan malahan ya kan. Nah, itu menyikapi perbedaan itu bagaimana dalam pergaulan sehari-hari ini? Buat saya sih, ya itu sudah masing-masing nafsi-nafsi saja. Karena kalau diperdalam akan jadi ricuh. Berarti Apalagi tidak ini ya, hari-hari tetap berjalan pergaulannya. berjalan saja. Iya. Oke, kalau gitu apa sih kira-kira yang contoh-contoh pergaulan yang dilakukan Mas Agus di sini dengan teman-teman di yang lain? Ya, yang jelas ketika contohnya sholat tarawih kemarin bulan Ramadan itu kan, itu banyak dari napi-napi umum yang memang ingin bertobat. Mereka ingin belajar tentang Islam. Nah, tetapi sangat ya jarang ketemu jalan yang mereka inginkan gitu. Karena ya ada lagi, apa iya Islam itu cuma sholawatan aja? Oh enggak begitu. Islam itu mengatur keseluruhan kehidupan manusia, bukan cuma sholawatan aja. Ada ini nggak sih, ada cerita khusus nggak sih Pak yang Bapak ingat yang pergaulan itu? Rokok contohnya. Nah, jadi saya katakan begini, kenapa dalam Islam rokok itu haram? Wah, saya kurang paham. Nah, kamu beli rokok berapa banyak sehari? Bisa sampai 100.000. Kenapa kamu capek satu persatu bakar? Kenapa enggak 100.000 aja kamu linting, bakar sekaligus, selesai kan? Nggak perlu capek-capek. Nah, itulah kenapa Islam mengharamkan rokok. Bukan masalah pertama, bukan kesehatannya dulu, bukan. Itu adalah uang yang seharusnya bisa dilakukan, bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Nah, tapi kamu bakar begitu aja. Saya sih setuju aja Pak sebagai istri. Ya, saya senang banget kalau merokok. Pertama kan menghemat ya kan. Betul. Kalau mama ini kan ibu-ibu ini kan maunya menghemat. Sayang banget. Bayangkan 100.000 sehari. 3 bungkus atau 4 bungkus. Iya. Itulah. Nah, itu salah satu contohnya juga. Nah, kira-kira Bapak ada cerita cerita yang nempel banget nggak sih dengan seseorang, walaupun kita nggak harus sebutin namanya? Oh iya, ada juga. Ya, dia itu dulu pelaku narkoba. Lalu kemudian di sini dia belajar Islam lebih mendalam, hingga akhirnya dia diangkat menjadi salah seorang ustadz di sini. Oh ya? Iya. Dia pelaku narkoba di luarnya, terus di sini diangkat jadi ustadz. Berarti di luar mungkin sudah punya pengetahuan kali ya? Belum punya sama sekali. Oh, oke. Tidak punya sama sekali. Nah, lalu dia insaf, dan ketika dia bertobat, dia belajar lebih cepat dan berlari lebih cepat daripada orang-orang yang sudah mengerti. Justru di luar dia kosong. Ya. Masuk di sini. Oke, saya coba. Itu menarik banget ini ceritanya nih. Ya. Jadi memang dia sadar dulu kurang bermanfaat ya, apalagi untuk keluarganya yang udah dia sia-siakan. Ya. Nah, lalu kemudian setelah masuk penjara, dia berusaha mengkoreksi dirinya, ya, berkaca diri. Nah, lalu kemudian di dalam penjara itu setelah masuk ke sini dia coba mendalami tentang Islam. Nah, dulu napiter di sini masih banyak. Nah, dia belajar dari para napiter-napiter. Nah, lalu kemudian dia berusaha memilah-milah antara ini ajaran Islam ternyata ada yang begini nih. Nah, itu ternyata beda ustadz, beda perkataan gitu. Nah, dia pelajari milah-milah, dan akhirnya ya ketika saya sering ngobrol dengan dia, ya saya cuma cari jalan tengahnya saja, bukannya takut apa-apa, karena saya takut kalau di neraka, di akhirat nanti saya masuk neraka kalau salah-salah. Katanya dia. Ya. Ya, jadi sangat berhati-hati sekali gitu. Bahkan dari dulu ya sebelum saya ada di sini, itu para napiter di sini sangat keras katanya, kata dia. Nah, dia mengambilnya dari mereka
tetapi tidak menyangkalnya, walaupun akhirnya dia menyaringnya sendiri. Artinya dia sendiri yang ambil keputusan. Dia sendiri yang mengambil keputusan. Dipengaruhi siapapun, tidak tapi dia merasa. belajar semuanya. Ya, dan dia berlari lebih cepat daripada orang-orang lain, hingga akhirnya dia menjadi ustadz di sini. Nah, itu orangnya masih ada? Sepertinya sepekan lagi dia sudah bebas. Oh, ya. Oke. Sepertinya. Karena saya udah tidak lihat lagi. Atau sekarang dia ini apa namanya aktif jadi salah satu ustadz pengurus di sini. Iya, sepertinya ini Jumat terakhir dia di sini. Kan? Ada. Oh, oke. Ada. Ya, berapa tahun itu hukumnya? Sepertinya waktu itu dia mengucapkan 7 tahun atau berapa ya, kalau nggak salah. Nah, dari kasus itu ya, dari pengalaman Bapak itu apa sih yang Bapak ada kepuasan, ada kepuasan nggak sih sudah menjadi bagian seseorang berubah? Itu kan dia berubah loh, dan itu buat saya bagian dari masyarakat luar itu wow, dari luar dia nggak ngerti apa-apa, terus di dalam bukan hanya sekedar dia belajar, tapi malah sekarang sudah kapasitas mengajarkan dia ya? Iya. Sudah mengajarkan. Itu apa sih yang Bapak rasakan, yang Mas Agus rasakan Pak? Ya, itu seperti kata Rasulullah SAW. Jika kamu berhasil menghijrahkan satu orang, itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Oke. Nah, jadi kalau ada seorang yang bertobat, itu mungkin ya entah sedikit atau banyak karena pengaruh dari saya atau siapa gitu ya, itu bahagianya lebih besar daripada mendapatkan semua yang ada di alam dunia ini. Kenapa? Karena untuk bisa membawa seseorang ke jannah, ke surga itu sangat berat. Karena begitu banyaknya cobaan di alam dunia ini yang akhirnya bisa menyeret orang-orang ke neraka di akhirat. Dan ingat, di akhirat itu bukan sehari 2 hari, abadi. Kalau di penjara di sini cuma berapa tahun paling, tapi di akhirat nanti itu abadi. Jangankan 1 hari di neraka ya, cuma sebentar aja nggak pasti nggak ada yang mau. Pasti nggak ada yang mau. Iya. Nah, kita ngomongin Mas Agus nih. Kalau tadi teman katanya mau seminggu lagi bebas. Nah, kalau Mas Agus ini kapan bebasnya nih? Ya, kalau ya dapat remisi ya. Itu nanti bulan Oktober ini. Remisi apa nih? Remisi 17 Agustus. Remisi 17 Agustus ini nanti? Iya. Kalau dapat remisi. Kenapa kalau? Berarti belum pasti dong? Ya, saya napiter. Hah? Belum tentu juga. Jadi saya ya cuma berkelakuan baik saja di sini. Oh. Iya. Oh, berarti dalam rentang waktu itu ada masalah, bisa nggak dapat remisi berarti? Bisa, sangat bisa. Itu oke. Ya. Ini tapi kan Mas Agus ini kasusnya teroris ya? Betul. Kok bisa dapat remisi? Kayaknya saya dengar tuh katanya kalau kasus teroris nggak dapat remisi. Iya, memang. Nah, itu tapi memang ada pengecualian kalau misalkan dia itu mau tanda tangan NKRI ya sebagai warga negara. Lalu juga ada apa itu namanya, mau bekerja sama gitu. Bekerja sama dengan siapa? Dengan aparat hukum. Oke. Nah, itu nanti ya dia bisa mendapatkan remisi. Tetapi itu pun tidak mudah juga. Ngomongin NKRI, Mas Agus kapan tuh menyatakan NKRI? Kan saya dengar juga ada juga yang nggak mau gitu kan, atau ada setelah berapa saat baru. Nah, kalau Mas Agus sendiri kapan sih mulai menyatakan NKRI ini? Sejak masuk di sini. Sejak masuk di sini? Ya. Oke. Ya, karena ya mau dikatakan bagaimana lagi, saya berada di Indonesia sekarang. Kalaupun saya berontak, ya saya akan terbelit masalah lagi. Dan ya apapun yang terjadi dengan diri saya pada waktu sebelumnya, ya memang saya tidak ada maksud untuk berontak. Saya tidak ada maksud untuk membunuh, mencuri, atau menzinai, atau apapun itu ya. Nggak ada sama sekali. Nah, jadi, tapi terjadi. Jadi menurut Mas Agus, ya saya ini bangsa Indonesia. Ya negara saya, Republik Indonesia. Betul ya? Saya lahir di Nusantara ini. Yes. Nah, dan orang tua saya pun orang Nusantara ini. Artinya gini, ini kan kita 76 tahun ya. Saya pengen, saya kepo nih. Nah, saya kepo nih. Sekarang saya kepo. Rasa kebangsaannya Mas Agus itu sebesar apa sih? Related apa namanya? Mas Agus kasus terorisme yang di 70-an tahun ini, menurut Mas Agus kemerdekaan itu apa ya? Terus
rasa kebangsaannya sebesar apa sih? Nah ini saya kepo nih sebagai yang mungkin mewakili masyarakat lah gitu loh, ya. Saya sendiri ya, sebagai orang yang lahir di Nusantara ini, saya mencintai Nusantara lebih dari belahan bumi manapun. Dan saya pun sangat ingin Nusantara ini diridhoi Allah, itu sangat ingin. Walaupun mungkin memang banyak yang tidak sesuai gitu, bertentangan, tetapi ya apa boleh buat. Karena di Nusantara ini bukan saya sendiri, masih banyak orang lain. Nah, ngomongin kemerdekaan, salah satu kemerdekaan yang mungkin sangat dirindukan oleh penghuni lapas rutan manapun, itu adalah ketemu sama keluarga. Betul ya? Betul. Iya. Kayaknya kalau di ranking itu mungkin pertama kali ya, Mas ya? Betul. Ngomongin keluarga, kira-kira petugas itu bisa menjadi kategori pengganti keluarga nggak sih, pegawai-pegawai di sini? Yang saya rasakan di sini mereka baik-baik, mereka tidak kasar juga, dan juga ya kalau keluarga mungkin kurang pas ya, tapi yang jelas teman bisa. Petugas di sini atau penjaga gitu di sini tuh nggak kesannya kayak penjaga ya, lebih kayak temen ya? Iya, lebih seperti teman. Guide ya. Dan itu lebih mengena daripada orang-orang yang keras. Berarti Mas Agus masih yang beruntung ya, masih bisa ketemu keluarga. Tapi ini pandemi ya? Pandemi. Saya dengar kan nggak bisa ketemu langsung ya? Iya. Jadi gimana ketemunya tuh? Paling lewat wartel di sini ya. Ini Wartel? dikasih fasilitas komunikasi. Ketemu? Ya. Video call ya? Video call. Video call. Sehari seminggu atau sebulan berapa kali ketemu nih secara virtual? Sepekan sekali. Sepekan sekali? Iya, sepekan sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan September atau Oktober bisa bebas kembali ke masyarakat. Rencana kembali ke masyarakat apa yang mau dilakukan, Mas? Yang jelas sekarang ini masyarakat banyak yang sakit, apalagi untuk masalah pencarian nafkah ya, itu sulit sekarang ini. Di mana-mana pembatasan. Saya punya ide yang sejak dulu itu ya, tentang delivery, jasa pengiriman ekspedisi seperti itu. Saya itu mampu untuk melakukan delivery tanpa adanya manusia sama sekali. Dan itu yang ingin saya coba wujudkan, karena bukannya tidak mungkin kalau ternyata pandemi malah lebih parah, orang-orang benar-benar sudah tidak bisa keluar rumah. Auzubillah ya, sampai ya. Mudah-mudahan citanya terwujud, kembali ke masyarakat ya Mas ya. Dan kita nggak ketemu lagi nih di dalam sini, ya. Bisa membina juga teman-teman di luar. Yang pasti kan saya meyakini apapun yang tadi Mas sampaikan kan, apapun yang kita lakukan pada satu orang saja yang sangat berguna, itu pahalanya sangat besar sekali ya kan. Apalagi nanti di luar. Saya rasa di luar juga banyak yang membutuhkan sentuhan-sentuhan bermanfaat. Ya, sentuhan-sentuhan bermanfaat. Saya sangat meyakini. Mas Agus, makasih banget bincang-bincangnya. Kami sih doain ya segera cepat keluar dari lapas, kembali ke keluarga, kembali ke masyarakat. Ya, terima kasih. Ya. Teman-teman sahabat masyarakatan, tadi bincang-bincang kami dengan Mas Agus, salah satu warga binaan di Lapas Khusus Gunung Sindur, kasus terorisme. Kita doakan bersama Mas Agus juga segera keluar dengan yang tadi disampaikan, arti kemerdekaan bisa dirasakan sama Mas Agus selama di lapas pun, dan semoga pun Mas Agus pun apa yang dirasakan Mas Agus dirasakan juga oleh seluruh keluarga binaan sampai nanti kembali ke masyarakat. Bersama saya Rika dalam program Voice of Correction. Let's talk about correction. Yuk, minum lagi Mas.